ذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل صعبا إذا شئت سهلا أما بعد فقال مصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه إن شاء الله تعالى آمين سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى يا ذا الجلال والإكرام Babun fi riddati. Ar-riddatu lughatan ar-ruju'u wa hiya afhashu anwa'il kufri wa yahbitu bihal amalu intasalat bil mauti fala yajibu i'adati allati qabla riddati wa qala Abu Hanifah bab pada menyatakan riddah murtad. Pada ini akan dijelaskan tentang riddah, yaitu murtad. Sejauh mana orang-orang yang nanti sudah dikatakan dia sudah keluar dari Islam. Ar-riddatu lughatan ar-ruju'. Riddah pada logat, pengertian riddah, pengertian murtad menurut logat adalah rujuk, artinya kembali. Secara pengertian daripada riddah adalah kembali. Kembalinya seseorang dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Itu pengertian menurut bahasa atau menurut logat. Wahia afhashu anwa'il kufri wa yahbitu bihal amalu intasalat bil mauti. Dianya murtad, pengertian murtad, golong pengertian. Dianya murtad itu keji-keji, seburuk-buruk daripada kekufuran, daripada bahagian-bahagian kekufuran. Murtad adalah seburuk-buruk, sejahat-jahat daripada bahagian daripada kekufuran. Wa yahbitu bihal amalu intasalat bil mauti. Dan terhapuslah, hilanglah dengan sebab murtad segala amal ibadahnya. Dan hilanglah dengan sebab murtad segala amal ibadahnya, segala amal kebaikannya. Dibina amal ibadah katanya, seluruh amal kebajikan yang kita lakukan nyan mandum-mandum itu semua dihapuskan yang seandainya intasalat bil mauti, seandainya bersambung sampai mati. Seandainya dirorong seseorang itu murtad dan sampai dia mati belum kembali kepada Islam, nyubina amal kebaikan goknya dihapuskan oleh Allah Ta'ala.
bina amal kebaikan, ke ibadah mahdah atau ibadah ghairu mahdah, yang mandum gadah disebabkan seseorang itu murtad, yang dia belum taubat, belum kembali kepada Islam sampai dia mati. Fala yajibu i'adatu ibadatihil lati qablar riddati. Maka tidak wajiblah oleh i'adah, oleh mengulangi seluruh ibadahnya, ibadah yang dia lakukan sebelum dia murtad. Maka tidak wajiblah i'adah mengembalikan semua ibadah yang sudah dia lakukan sebelum dia murtad. Jadi hana wajib i'adah. Tidak ada orang seseorang itu murtad. 10 tahun dia murtad, setelah itu dia masuk Islam kembali. Apakah ibadah yang terjadi sebelum murtad, sedangkan dia sempat taubat kembali, bertaubat lah meruyan 10 tahun dalam masa murtad, kemudian 20 tahun sebelumnya dia dalam Islam, dan ibadah sudah dia lakukan selama 20 tahun, kemudian dia murtad, kemudian masuk Islam kembali. Bagaimana ibadah yang sudah dilakukan semasa Islam 20 tahun, kemudian dia murtad, lehnyan murtad orangnya, kemudian masuk Islam lagi. Kalau dalam pembahasan fikih di sini, yang bahwa ibadah yang sudah dia lakukan semasa golong murtad, kemudian dia kembali lagi dalam Islam, nyo ibadah segolomnya hana payah ulang. Hana payah ulang li. Yang harus dia i'adah kembali, yang harus dia kalau ibadah dia qadha kembali, kalau puasa dia qadha kembali di dalam masa murtadnya. Dalam masa murtad. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan seseorang yang sudah murtad, ubina amal ibadah gonyan gade, sehingga semua ibadah itu wajib untuk diulang kembali. Tapi dalam matannya nungku hana wajib ulang kalau dia sudah bertaubat, cuma saja yang harus dia ulang kembali ibadah lang masa murtad, ibadah-ibadah dalam masa kekafiran semasa murtad. 30 tahun di tamang Kristen, 30 tahunnya kali aju 10 tahun dia masuk Kristen, masuk kepada agama yang lain, berarti 3.600 hari, leribe 600 huro. Tak kalikan dengan 5 kalau salat, berarti sejumlah itulah yang dia harus mengiadah kembali salatnya. Kalau dalam 10 tahun dia murtad, puasanya 10 tahun. Maka 10 tahun wajib dia qadha, dan dia wajib membayar takhir qadha dan lain-lain. Kalau dalam masa kekufurannya dia melakukan jual beli, berarti seluruh hak-hak zakat, itu juga pada saat dia masuk Islam kembali, itu semua wajib diulang kembali. Wajib ulang balik lah. Nyan ta'u dalam matannya. Maka tidak wajiblah oleh mengiadah ibadahnya. Ibadah-ibadah yang ada sebelum dia murtad. Yohana wajib ulang. Okay? Yang wajib ulang tu, yang lang masa murtad man tu.
Ya, menan. Wa qala Abu Hanifah, dan berkatalah oleh Abu Hanifah, wajiblah i'adah, wajiblah mengulang semua ibadah yang sebelum dia murtad. Jadi dalam murtad, dalam masa murtad wajib ulang, dan ibadah-ibadah sebelum dia murtad, berarti seluruh ibadahnya sudah dihapuskan, seperti tidak dia lakukan, maka masa saat dia kembali kepada Islam, wajib ulang memendung semua ibadah dalam masa kemurtadannya dan masa sebelum dia murtad. Kalau dia masa mukallaf sebelum murtad, dia umpamanya 20 tahun. Masa murtad goknya 30 tahun. Ibadah di dalam 20 tahun. Dan ibadah dalam masa 10 tahun, 30 tahun. Lebih kurang 1000 semayang. 1000 semayang. Begitu dia masuk Islam, maka semua ibadah tersebut karena sudah dihapus, menurut Abu Hanifah wajib ulang balik. Berarti sebab semua amal ibadahnya, sebahagian pendapat para ulama yang bahwa itu semua terhapuskan. Hanathili gadah memendung kalau dia belum mengiadahnya. Nyan orang murtad. Kemudian bagaimana pengertian daripada murtad? Kiban maksud seseorang itu sudah dikatakan dia sudah murtad. Wa syar'an qat'u mukallafin mukhtarin fatal jununin wa mukrahin 'alaiha idza kana qalbuhu mu'minan islaman bil kufri asman halan aw malan fa yakfuru bihi halan. Ya, ini yang pertama. Yang pertama, yang dikatakan murtad menurut syara adalah memutuskan oleh si mukallaf. Memutuskan oleh si mukallaf Islam balik berakal. Itu makna mukallaf. Ikoh li orang yang kamu kalaf. Putra ikoh, dia memutuskan Islam dengan kekufuran. Dengan kekufuran. Asman au halan. Asman, halan, au malan. Baik dia memutuskan Islam dengan kekufuran itu asman, dengan bercita-cita, belum dia lakukan, manteng untuk cita-cita, nyan dia langsung murtad hal, baru gene rencana, kun menom pamaji. Kalau asman nyan, asman itu dalam bentuk masih rencana, manteng rencana, ne pemurtad do dalam bentuk rencana. Sama seperti halnya seseorang berencana membatalkan salat. Rencana orang-orang hendak berbatal semayang. Nyan semayang ke langsung batal. Sekarang ini menyangkut dengan akidah. Seseorang dia berencana ingin memutuskan Islam. Baru rencana ingin memutuskan Islam. Maka itu hukumnya dia kafir hal. Jadi kamurtad aja orang kumpul. Tidak kemana. Kalau nanti saya dapat uang, saya dikasih uang 1 miliar, saya langsung masuk Kristen. Itu mana? Baru rencana. Golong kun dan penggolo hijau. Baru rencana seseorang ingin memutuskan Islam, itu hukumnya dia murtad hal. Makna hal langsung murtad. Bekna rencana menyeh-ji, nyai rokum nyokutu mepeng panena. Itu menandakan. Baru rencana. Maka kalau menyangkut dengan akidah,
dia langsung murtad. Au malan, atau dia langsung dia melakukan itu adalah pada waktu itu. Ya, langsung dia puput watenyan. Maka bagaimana kejadiannya, hukumnya? Fayuk farubihi halan. Maka kafirlah seseorang dengan sebab dia memutuskan Islam dengan kekufurannya. Baik itu dalam bentuk cita-cita atau dalam bentuk hal, nyo langsung dia kafir. Baik baru tarincana baru tarincana. Golom taucap, kan? Golom takun long kunut ubiat Islam. Baru tatakli istilah itu langsung maka keluar dari Islam dan dia murtad. Makanya hanya kan menyangkut dengan akidah seandai-seandai itu. Ya. Au qaulan au fi'lan. Oh mana nunggu azman salah lembaga. Azman itu baru ada berencana tapi belum dia ucap. Baru ada berencana tapi belum dia ucap. Baru ada kasat dalam hatinya. Azman itu. Baru ada ancang-ancang dalam hatinya. Kalau seandainya seperti ini saya masuk Kristen. Baru ada dalam hati. Baru nalang hati. Nyo kafir hal. Yang azman. Yang mana azman? Menurut halah lembaga. Maksud azman itu golom terucap. Golom terucap baru terbenak dalam hatinya. Yang bahwa kalau seandainya seperti ini. Nanti saya masuk keluar dari Islam. Maka itu dia jadi kafir hal. Langsung jadi kafir. Langsung dia kafir. Kan menyangkut akidah aku. Baru tak azman, baru tak cita-cita. Ingin memurtadkan diri, ingin keluar daripada Islamnya langsung. Tanya murtad hal langsung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaulan. Kaulan. Atau dalam bentuk perkataan. Atau dalam bentuk perbuatan. Bi'i'tiqadi lidzalikal fi'li. Atau dia langsung mengucap. Langsung dikun. Saboh dalam bentuk azman masih ada baru rencana latih ke. Tapi kalau ngikut. Kan? Kemudian yang kedua. Dalam bentuk dia ucap. Ngendikun. Atau dalam bentuk perbuatan. Kalau dalam bentuk perbuatan. Nyo bi'iktikad. Nyo dengan itikad. Berarti azman. Langsung tanya terjadi kafir. Kalau dalam bentuk perkataan, langsung tanya jadi kafir. Tapi kalau dalam bentuk perbuatan, itu dengan i'tikad. Kalau dengan i'tikad, kalau ada i'tikad. Ya kan? Mesti tidak orang ibu buat lagi buat kafir. Tapi bukan dalam bentuk menyembah berhala. Kan? Buat kafir. Tapi di i'tikad, nyan kai pegah hala, kai pegah nyan jut. Nyan langsung murtad kalau dalam bentuk perbuatan. Sedangkan kalau azman atau dalam bentuk perkataan, nyo ada hana di i'tikad latih, nyo langsung murtad. Tapi kalau dalam bentuk perkataan, dalam bentuk perbuatan, nyan baru seseorang itu dihukum dia menjadi orang murtad, menyehna di i'tikad. Menyehna di i'tikad, ada beberapa perbuatan itu kaitannya dengan i'tikad. Menyehna i'tikad hanya kafir. Berarti hukum hukum kepada maksiat menteng. Atau berbuat dosa menteng. Dan tidak terjadi kekufuran kalau dalam bentuk perbuatan. Ya, mana? Au ma'a i'anati minal qail au fa'il. Atau beserta ingkar minal qail au fa'il. Atau beserta i'anadi minal qail au fa'il.
Kalau tadi yang di atas, dia melakukan satu perbuatan dan dia iktikadkan perbuatan itu benar menurut etikat dia, sedangkan perbuatannya adalah perbuatan yang salah menurut Islam, maka dia jadi kafir. Au ma'a i'adati minal qail, atau beserta inadin. Makna inadin itu keras kepalanya, kerehule baik kenabanya. Kata-kata tersebut, dia mengingkar kata-kata tersebut atau perbuatan tersebut. Lah purusankah galak-galak do aku nak berbuat, ada kapi do aku. Itu juga langsung seseorang itu menjadi kafir. Jadi bet ama yang tagai nangku tagak tapegah ke krehule tu tabantah dah ingkar katanya. Au ma'a i'adati minal qail au fa'il. Ipu buat tabah buat diingkar. Kan? Betul lagi seseorang dia ditegur oleh seseorang. Kenapa kamu membuka aurat? Kopekah kasuk baju ketat? Hana urutankah? Itu inat maknanya. Inat. Dia membantah perkataan, mengingkari perkataan tersebut. Purutankah? Kakak pikir kero kemudian. Kamu urus saja keluarga kamu sendiri. Enggak usah urus saya. Kalau saya masuk neraka itu hak saya. Kamu masuk surga itu beruntung kamu. Kemudian nyo surah Inat. Nyo surah Inat. Maka orang seperti itu dia jadi murtad. Man masa ikun nengko. Kupuelekah kata kenapa kamu buka aurat? Kupuikah kamu judi? Kupuikah kamu buat mungkar? Masih ada kata-kata dia. Hom dongku hanaku dong kakeru. Itu dihukum dia kepada maksiat. Gonya hanya kape. Karena dia tidak mengingkari. Cuma saja yang gak akui gonya. Yang bawa kesalahan itu hanya hanaku dong pegah hanaku. Hanaku doh tajuk kakeru kucok ada kau karu kucok. Anak ku pede rumah. Tapi ku lupa ada nyobot salah. Itu maksiat. Maksiat. Tidak langsung dia menjadi kufur. Tapi kalau dibantah, langsung ikun. Purutankah? Kakak pikir kero mendek. Kan? Umpamanya ada lagi orang yang sudah makruf di kalangan takun kan? Tak pegah anak ke lagi yang anak do anak jula malam itu biar. Gimana anak perhatikan bacut anak ya anak. Alah baik urusan lu. Urusan do kementeng. Jadi perkataan itu dia inat dengan keras dia membantah, mengingkari. Bahkan dia tidak mau mengaku itu jadi kufur. Maka jadi hati-hati. Au ma'a istihza, atau perbuatan atau perkataan itu dia dengan istihza, mengolok-olok. Kulo ikun dengan mengejek. Kan? Lagi urung maya yang menua. Hai. Dah baca hai surah-surah Yasin. Dah baca ayat kursi. Ya ju'u wala nabila Allah. Tahu kan? Alah, tiap malam aku baca surah Yasin ni lu. Ayat-ayat kursi nak baca. Ayat-ayat meja nak baca. Yang ke uluk nak baca. Yang uluk kan. Dia tidak menyadari yang bahwa itu menjadi kufur. Nauzubillah. Jadi bahasa-bahasa ke Allah ia je. Allah ada idro aku pinjam Jumat tak semayang. Jumat semayang. Ana cik agak rezeki. Sakit pitik uro. Yang mengejek aku. Mengejek dalam ketentuan Allah. Adi peleh hata ajaran-ajaran Islam. Dom orang empat mau semayang dan pi kaya gaju. Ero gaduh semujid tersebut. Aduh ibadah tersebut. Bermenatan. Itu dalam bentuk istihza. Kata-kata yang terjadi dalam bentuk ejekan seperti itu hati-hati dalam akidah.
Karena itu akan terjadi kufur atau murtad. Imam Ramli juga pernah mengatakan di dalam Qaliubi bena tilap dongko lanjut. Ekeun meno seseorang ditegur oleh seseorang. Hai, pakan hana takoh hukaya. Kan? Pakan hana takoh hukaya. Lalu dijawab, apa jawabannya? Alah, mata but hunat pi gabuk menteng, maka dia murtad. Ini termasuk dalam dalam pembahasan sinoma au ma'a istiazah. Itulah contoh yang dicontohkan oleh Imam Ramli. Seseorang mengatakan, "Hai, hanan kau oke aku." Halah buat sunat wi hadap di mangga deh. Ya, maka dia jadi murtad. Nauzubillah. Tadi buat hati-hati pada begahaba, kan? Maka orang yang berakidah nya cukup hati-hati bagi begahaba aku. Hana ingkar. Tapi kalau dia tidak mengingkari, tidak mengejek, nya begahan aku kan? Tidak dalam bentuk ainat, kenibantah, kan? Maka itu hanya tergolong kepada maksiat saja nya naruh kepada lang maksiat. Ya, di orang yang pubuk lainnya dalam kategori maksiat. Bi khilafi ma law iqtarana bihi ma yakhruju an riddati kasabqil lisan au hikayatil kufri au khaufi. Bi khilafi dengan sebalik ma law iqtarana, yaitu sesuatu yang dia katakan yang di sana ada yang menunjukkan, yaitu mengecualikan. Apa itu mengecualikan? Mengecualikan dia dari murtad. Umpamanya seperti sabqil lisan, terlanjur lisan. Terlanjur lisan ke, terlanjur babah bak ke pegah. Kan? Nyo hana je kafe ku. Tilap ke baharu ku mutu. Tapi bukan dalam bentuk inat, bukan dalam bentuk istihza. Itu tidak termasuk dalam murtad. Tilap ke ku pegah. Atau hikayah kafir. Hikayah kafir. Hikayah kita mengulangi kata-kata orang kafir. Takun tak pegah cerita Firaun. Nyan Firaun, ipegah droi kibai pegah ro. Lung Tuhan. Benar. Itu menghikayah kata-kata kafir. Nyan hana je ke kafir. Lagi orang tu membuat dalam bahasa aku talak dirimu kan? Itu enggak termasuk kepada hurtalu karena menghikayah tentang pengertian-pengertian talak. Au khaufi, atau karena dia takut. Karena karena dia ada suatu yang mengkhawatirkan kebinasaan dirinya, sehingga pada saat terjadi pemaksaan dalam pengucapan kekafiran, ruh gucap. Maka itu tidak terjadi kekafiran. Ya, benar. Gimana ku? Dia. Silakan ku nyenan dumayang ku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait dengan ada seseorang berkata Allah cuma Allah aja itu kan termasuk jadi kufur itu Ustaz. Iya. Bagaimana dengan orang yang merokok? Ada beberapa ulama berpendapat bahwa rokok itu haram. Ya. Nah, gimana kalau orang yang merokok bilang enggak haram? Apakah bisa disamakan hukumnya dengan kalau kita kembali dulu dasar hukum itu kan ada 5. Ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh, ada mubah. Ya.
Kita kembali kepada 5 dasar hukum Allahnya. Khitabullah itu ada 5. Na wajib, na sunat, na haram, na makruh, na mubah. Intinya, kalau kita mengingkari 5 hukum ini yang maksudnya. Kalau kita mengingkari yang 5 hukum ini murtad. Siapapun yang mengatakan. Terkait kepada satu masalah. Umpama, seperti saya katakan tadi, seseorang itu dia sudah berpendapat meyakini yang bahwa merokok itu hukumnya haram. Ini sebahagian pendapat para ulama, umpamanya orang-orang di Timur Tengahnya madu-madu kagak hari merokok. Dan dia sudah keyakinan yang bahwa merokok itu hukumnya haram. Lalu dipekabeh rokoknya haram. Kenapa masalahnya? Kepada yang dia berpendapat yang mengatakan itu rokok haram, maka dia jadi kufur. Lalu kepada orang yang mengatakan rokok itu makruh. Nyokaknya pertanyaan rokok. Kita jawab ya rokok. Kepada orang yang mengatakan rokok itu makruh. Makruh itu apa? Makruh itu larangan. Makruh larangan. Kalaulah dia menafikan makruh, Allah makruhkah masalah. Sama halnya seperti yang dikatakan oleh Imam Ramli tadi. Lagi kohukei, pekabeh kohukei. Kohukei kan sunat. Dia sudah memahami, meyakini yang bahwa merokok itu hukumnya makruh. Lalu dia kabeh. Dia sepelekan perbuatan dalam hukum makruh. Jadi murtad. Jadi kufur dengan masalah pembahasan ini. Tapi kalau dia hanya diam saja, hana je butuh sagai rokok gua. Alah nak utang pegang sagai rokok. Mudah-mudahan beik kubah mentah. Jadi makruh hana kepekabeh nggo. Makruh dia tidak mengkabehkan satu hukum yang namanya makruh. Kan? Ini persoalan yang saya jawab antara masalah khitabullah tadi, makruh dan haram. Ada satu lagi umpamanya dia berpendapat ada pendapat mengatakan mubah. Lalu mubah itu pun dia menjawab bukan dalam bentuk ainan, bukan dalam bentuk membantah. Adalahnya kena sebahagian pendapat mengatakan itu mubah. Tapi dia enggak membantah. Tidak membantah persoalannya. Mubah. Dadang ada pendapat yang pegah mubah. Itu tidak menjadi kepada kekufuran. Yang berdasarkan pendapat yang sudah dia berpegang kepada makruh, dia tidak mengkabehkan hukum makruh. Tapi kalau dia kabehkan hukum makruh, itu yang jadi masalah. Dia sudah berpendapat kepada hukum mubah. Dan dia tidak mengkabehkan. Mana tidak mengkabehkan, tidak menyepelekan hukum itu. Sebab yang terjadi kufur adalah akibat dia menyepelekan hukum tersebut. Ya, benar. Dia maka hati-hati. Mesti tengku ini yakin rukuk hukum. Menurut tengku yakin rukuk putra. Makruh. Mesti dipegah makruh. Hana dipekabeh hukum makruh. Makruh putra. Makruh kalau kita kerjakan tidak berdosa. Kemudian kalau kita tinggalkan dapat pahala. Yang jadi masalah jadi kufur putra, Allah memakruh pi. Nya yang jadi masalah. Sebab makruh itu maksiat. Kan? Nya lo jawab masalah pukabeh makruh. Itu yang bermasalah. Itu yang menjadi seseorang itu lari dari akidah. Man horornya pegang ya benar aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu kan namanya baik, tapi bebas itu belum. Yang mana pun kamu kan namanya baiknya itu kamu pun perlu nasrun karena mungkin beliau orang yang mengatakan getuduh danyo judi, karena sebahagian orang langsung mengklaim orang yang main bate mujudi. Pada saat dia jawab, kamu hana memain peng, berarti pemurunyan kamu hana memujudi. Berarti dia menurut lungnya hana kebekabeh.
Hana pekabe. Maka tidak jadi murtad. Tapi menyagakan mana? Allah nampu murusan kah gede. Galak-galak kamu nyo. Sedangkan buat nyan buat makruh. Nyan yang masalah. Mana okay? Maka kan tabak orang ada kan kamu hana menpeng. Nyan menunjukkan apa? Dia memahami judi itu haram. Yang mungkin sebahagian mereka menyamakan menbate dengan judi. Maka jawaban itu tidak jadi murtad. Tapi perkara makruh. Ya mana? Kita lanjut. Qala syekhuna ka syaikhihi wa kadza qaulul wali halal ghaibatihi anallah wa nahwihi mimma waqa'a li a'immati minal arifin ka ibnil arabi wa atba'ihi bihaqqin. Nyo surahnya menyahana jilah nengku tanya. Ilung pi bet salah surah ndak. Nyo sebab matan lu macam telah berkata oleh Syekhuna. Syekhuna itu maksudnya guru kami Ibnu Hajar sama seperti gurunya Syekhuna. Apa katanya? Seperti demikian juga tidak menjadi kufur, yaitu perkataan wali. Kiranya nak dengar ada yang perkataan wali halal ghaibatihi pada ketika ghibahnya. Ghibahnya kan dongku goknyan kafana nunggu. Di luar daripada kesadarannya ghibah. Sudah terlepas daripada kemukallafannya. Nyata pegahitanya nunggu kazo seorang wali, ya kan? Dia berkata anallah. Saya Allah. Yang ko ben kokon ko apa? Yang itu salam pemurung. Kan? Tapi itu nalau ke dan seumpama daripada apa yang terjadi bagi imam-imam arifin. Imam-imam yang arif seperti Ibnu Arabi, kan? Dan orang-orang yang mengikut yaitu ilmu Ibnu Arabi. Kan? Nyan para wali itu dia mengatakan anallah pada saat ghaibahnya gonyan kadho gonku kagade di luar daripada kemukalafannya itu pun tidak menjadi kafir. Nyan pun han terjadi kafir dongku. Man kiban orangnya wallahu alam ilung pih nampum. Tapi dalam matan ini ada kata-kata wali Allah yang sa'ah dia ghaibah. Ghaibah itu sudah gaib dia. Sudah menyatakan kafana. Sudah hilang daripada kesadarannya. Kebutuh-butuh kemabukannya. Hilang akalnya hanya semata dia kepada Allah. Yang lain mendung gadah. Sehingga ruhukun anallah. Maka yang seperti itu pun. Itu tidak terjadi kekufuran. Ya. Kemudian. Dan apa saja yang terjadi di dalam ibarat-ibarat mereka itu yang secara zahiriyah kita melihat kata-kata tersebut adalah sudah membawaki kepada kekufuran, tapi pada orang-orang muwafiqin itu belum terjadi kekufuran. Ada juga kata-kata yang secara zahiriyah katanya tersebut itu sudah dipahamkan kepada kekufuran. Habalahi goknyan tantang nyan kaji ke kafir menurut tanyo mufhum. Tapi pada hakikatnya belum terjadi kekufuran. Itu juga termasuk yang bahwa yang seperti demikian tidak terjadi kekufuran. Nyan hanat doa tanya orang. Sehingga kan? Sehingga di sini dijelaskan ia demikian. Ada perkataan wali yang kadang-kadang pasaah ghaibahnya itu
tidak bisa kita hukum dia kepada kekufuran, dan juga kata-kata tersebut secara zahiriyah membawa kepada kekufuran, tetapi pada hakikatnya tidak. Namun demikian, gekeun le Ibnu Hajar, le Syekhuna, yang bahwa haram. Nyo neman engko. Yuhramu ala man lam ya'rif haqiqatuhu istilahihim wa tariqatihim mutala'atil kutubihim fa innaha manzilatul qidami lah. Ya, nyo neman bu. Walaupun mono gepegah ada kata-kata para wali itu secara zahiriyah kita lihat ada kata-kata membawa kekufuran, tetapi saah gaibahnya hanya hukum kepada kekafiran, tetapi gepegah haram hukumnya. Ya, tegekeun haram bu. Haram hukumnya atas siapa saja yang dia tidak paham hakikat istilah mereka. Dan hakikat tarikat mereka. Mutalaah kitab-kitab mereka. Harum ta mutalaah kitab-kitab urangnya bagi urung-urung yang dia belum paham ibarat-ibarat mereka. Nah, kadang-kadang legedanyo takalan umma lain tak gogoknya. Maka kalau kita tidak memahami ibarat-ibarat mereka dan tarikat-tarikat kitab mereka, itu hukumnya haram kita mutalaah kitab mereka. Karena apa? Sesungguhnya mutalaah kitab mereka itu menggelincirkan tumit-tumit kita kepada kekufuran. Nyan harun man go. Mana beda umma, ikut na go keun, kakek ikut aju dayo. Secara zahiriyah danyo nyan hana tamu pom. Hana mutabuat bila masalahnya. Kata ikut aju tanya. Nyan kagak pegah haram hukumnya belajar dan mutalaah kitab-kitab mereka. Ya kira-kira hana bermasalah baik merono nunggu. Dia salah mufhum. Kajilah kepegah. Kecuali yaitu oleh para wali dan orang-orang yang muwafiqin yang memang mereka sudah tahu bagaimana tarikat dan hakikatnya yang sebenarnya. Ya mana wallahu alam. Maknanya apa ya? Peduk-peduk bau truk. Man truk katalah dengar truk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.